Puji Tuhan, ini kakak-kakak kami, senior-senior kami dalam Pesparawi, puji Tuhan. Halo bro, banyak rekan-rekan dalam seperjuangan, dan saya jadi ingat tahun 2006 saya ikut Pesparawi di Medan. Baru menikah 2 minggu, jadi saya sudah setting nanti menikah sebelum berangkat ke Medan. Jadi nanti bulan madunya di asrama, puji Tuhan. Untung tidak ada yang dengar ya, puji Tuhan. Haleluya. Menikah kalau tidak salah 13-12 Juli kita berangkat ke Medan. Pulangnya pakai Adam Air kalau tidak salah. Perginya pakai apa? Bukan, perginya. Pakai Adam Air, luar biasa. 1 pesawat kita borong, puji Tuhan. Pulangnya, haleluya. Tapi tetap bersyukur ya. Pulangnya kita naik Hercules, puji Tuhan ya. Di atas saya ada kawat-kawat dan bunyinya selama 2,5 jam dari Medan. Jadi semua yang kurang berdoa banyak berdoa. Yang belum alim makin alim. Tuhan tolong. Yang lagi ada masalah mungkin meminta pengampunan kepada sebelahnya. Ampuni aku ya. Seolah-olah inilah pesan terakhir. Jujur saya lebih suka naik truk daripada naik Hercules waktu itu. Betul ya, ini saksi mata. Saya tidak mungkin bohong, Bapak Ibu ini pasti ngomong semua. Luar biasa, ini saya pikir itu ada yang iseng, kawatnya gini, selesai Pak. Kawat-kawat berjuntai pas di atas kepala. Ada yang iseng kan? Ada yang iseng, mungkin punya masalah, aduh di rumah lagi banyak bebanku ini. Udahlah, dia mau pergi tapi ngajak rame-rame, ya udahlah. Rame-rame pergi, tapi tidak ada, puji Tuhan, Tuhan tolong. Selamat datang kembali. Kita doakan nanti mereka mendampingi solois, mungkin boleh berdiri, solois Pesparawi tingkat nasional. Bisa beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, puji Tuhan. Saya serahkan untuk puji Tuhan. Tapi sebelum menyanyi, dengarkan dulu firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang pertama. Dalam Injil Yohanes pasal 7, ayat 38, 39 bulan Mei di gereja ini adalah temanya tentang Roh Kudus. Dan hari ini kita bicara tentang karya Roh Kudus dalam bentuk pemahaman yang Yesus sampaikan dalam bentuk lambang-lambang. Kita baca Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai 39. Sama-sama kita baca dengan jelas. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Silakan duduk, puji Tuhan. Ada banyak lambang-lambang Roh Kudus dalam firman Tuhan. Yang saya catat ada 6, air, api, angin, minyak, anggur, merpati. Tetapi hari ini kita belajar 1 lambang saja, karena saya percaya kalau kita bahas 6 lambang, kita perlu 6 minggu, bahkan bisa jadi 6 bulan. Dan hari ini kita bicara tentang karya Roh Kudus dalam bentuk pekerjaan yang dilambangkan oleh air. Roh Kudus bukan air. Roh Kudus bukan sama dengan api. Tapi pekerjaan dan karyanya dilambangkan seperti suatu zat di bumi ini. Itulah hebatnya dan hikmat dari Yesus untuk menerangkan hal yang sulit dijadikan perkara yang simpel membumi, untuk kita paham bahwa ada makna di balik semua firman yang disampaikan. Kalau Yesus hanya menjelaskan tentang Roh Kudus dalam bentuk spiritualisme, teologis yang dalam, mungkin kita susah mengerti. Tetapi ketika ayat ini kita boleh munculkan ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, ayat 38, ini sebuah persyaratan awal untuk kita menerima Roh Kudus. Amin. Tidak mungkin Roh Kudus turun, menjamah, memenuhi seseorang. Ayat 38 minta tolong boleh dimunculkan. Terima kasih. Barang siapa percaya kepadaku, syarat pertama
untuk kita menerima aliran-aliran air hidup yang dalam konteks ini berbicara tentang karya dan pekerjaan Roh Kudus, yaitu percaya. Sama-sama katakan dengan saya, percaya. Percaya. Nah, ini tidak bisa dibuktikan jika kita tidak membuktikan dalam tindakan kita. Kita percaya seseorang, tetapi ketika orang itu meminta melakukan kita suatu pekerjaan, kita menolak. Berarti kita tidak percaya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Perhatikan baik-baik konteksnya. Bahkan Yesus sendiri mengkaitkan kalimat barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab Yesus suci. Ini mungkin bicara tentang Yehezkiel 47, tentang sebuah fenomena air yang mengalir dari pelataran bait suci. Tetapi karena waktu, saya harus sedikit mempersingkat hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari terakhir ini dunia sedang mengalami kekeringan rohani. Kita boleh ada di gereja ini, kita mungkin ada dan sering dan aktif mengikuti semua hal tentang ibadah lewat YouTube, TikTok, IG, bahkan kita menghafal Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22. Hafal Alkitab, siapa yang ada yang hafal? Ayat paling terakhir Wahyu 22 ayat. Saya harus lihat, karena saya bukan penghafal Alkitab. Ayat 21. Mari kita baca, tidak usah. Sama-sama saya bacakan saja. Wahyu 22 ayat 21 ditutup dengan kalimat apa? Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ketika kita bicara tentang air, dari dalam hati akan mengalir aliran air hidup. Saya jadi ingat satu ayat firman Tuhan yang mungkin sudah dihafal oleh kita semua. Kita buka Amsal pasal 4 ayat 3. Puji Tuhan. Amsal 4 ayat 23 bahkan menjadi hafalan mungkin bagi kita semua. Kita baca sama-sama Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan Baru menulis tentang hal ini, tetapi saya tertarik dengan membaca terjemahan yang lain, tanpa harus memiliki sebuah perbedaan yang sangat prinsip. Kalau terjemahan Baru LAI yang pertama, karena sekarang ada terjemahan yang kedua LAI, dan kami juga sudah mendapatkan Alkitab itu, ada beberapa penyempurnaan kalimat. Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan Baru LAI, kita sama dengan yang kita baca ini di depan saya. Jagalah hatimu, sama-sama katakan 1, 2, 3. Jagalah hatimu. Siapa yang disuruh menjaga? Tuhan? Siapa yang disuruh menjaga hati? Malaikat? Bagian kita menjaga hati, katakan amin. Kita kadang-kadang terlalu religius, terlalu solehah, sampai semuanya Tuhan yang kerjakan. Tuhan jaga hatiku. Lah, kamu sendiri buka hati dengan dosa. Kamu sendiri buka hati dengan kemarahan dan kepahitan. Sehingga iblis memakai peluang itu untuk menghancurkan hidup dan masa depan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dalam terjemahan yang lain, izinkan saya membacanya. Terjemahan firman Allah yang hidup berbicara, yang terutama sekali, jagalah hatimu. Sampai di sini cukup sama. Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Ketika hati kita sudah gelap, bahkan air minum yang jernih ini pun, kalau kita pakai kacamata gelap, dia akan terlihat gelap. Dan ketika saya minum air putih jernih ini, Bapak, Ibu, anak-anak muda, siapapun, bahkan saya, ketika saya memakai kacamata gelap dan hitam dengan kegelapan 80%, saya akan bilang, wow, kamu kok minum air hitam? Padahal saya minum dengan segar, karena saya juga memang ingin minum. Kacamata kita pink, kita sudah pakai baju putih, kinclong. Tetap gimana pun juga kita akan dibilang, kok bajunya Pak Yudi pink? Padahal kan Pak Yudi
strong, macho man, ya kan? Enggak ya, iya kan? Loh, saya pakai baju putih, enggak, kamu pakai baju pink. Kamu salah, saya benar. Sama seperti sebuah ilustrasi yang sering terjadi dalam dunia media sosial. Saya menulis angka 6 besar di lantai. Si A dari sini akan melihat 6. Tetapi si B melihat dari sini 9. Betul? Adakah salah dua orang ini? Seharusnya tidak. Tapi mereka memandang dari anak-anak muda punya bahasa. POV yang berbeda. Point of view. Saya mengangkat piramid. Orang dari bawah melihat segi 4. Bujur sangkar. Saya melihat dari samping piramid. Berbentuk apa? Segitiga. Ketemukan dalam rapat. Gak bakalan ketemu. Ini tim segitiga. Ini tim segi 4. Temanya adalah piramid. Pada awal kamu melihat. Makanya kadang-kadang Tuhan ingatkan kita dan saya untuk memandang segala sesuatu dari, ini bahasa kekinian di luar sana, drone views, dari samping, dari bawah, drone. Kalau dulu bahasa dalam dunia motivasi memakai bahasa helikopter view. Helikopter terlalu panjang ngomongnya. Helikopter, 4 suku kata. Helikopter, sampai berlipat katanya. Lebih bagus ngomongnya drone view. Drone view adalah memandang segala sesuatu peristiwa dari berbagai sudut. Sehingga kita menjadi bijaksana. Hati kita kenapa harus dijaga? Karena dari situ terpancar kehidupan. Firman Allah yang hidup berkata, dari hati kita mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Saya suruh mereka duduk di sini. Mulai hari ini tidak ada yang duduk belakang. Yang terutama sekali, jagalah hatimu. Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Hati kita mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Kalau dalam terjemahan baru, agak cukup tersirat. Dari situ terpancar kehidupan. Jadi dalam pemahaman kita, ada sebuah mata air, terpancar. Hidup. Kita hanya bilang gini, ye hidup, hanya senang aja. Wow hidup, hanya wow hidup. Tapi kalau ini kita baca terjemahan lain, kita bisa memperdalam makna dari sebuah makna asli, tulisan asli. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Bukankah hati kita pernah digambarkan seperti sebuah danau yang besar? Kita bisa bersungut dalam satu kondisi, atau kita bisa lapang dada dalam kondisi lain. Jika hati kita sekecil cup seukuran 200 mili, kalau tidak salah ya, berapa mili ini? 150 mungkin ya. Tapi kita masukkan garam 10 sendok makan. Apa yang terjadi dengan rasa air ini? Asin banget. Kalau cuma asin tidak seru. Ini orang Jawa ngomongnya kayak mantap sekali. Asin tenan. Orang Ahe bilang apa, Bu? Sangat asin. Asin sekali. Oh, saja orang Sanggau. Saja asin banar. Ini orang Sanggau. Terima kasih buat WL kita suami istri ya. Mereka dalam kesibukan dokter, Pak. Mereka masih mau melayani jauh-jauh dari Entikong ke Mbahyan. Balai Karangan. Kalau tidak salah dokter Florida ikut Pesparawi juga ya. Puji Tuhan. Jadi biasanya kalau orang Pesparawi itu wajib melayani Tuhan. Jangan habis menang, habis ikut, apalagi tidak menang, balik ke rumah, tidur. Jadi orang biasa lagi. Menyamar menjadi orang biasa. Padahal aku melihat engkau bersama-sama dengan dia. Lalu kita bilang gini, bukan aku. Seperti Petrus. Kamu kan ikut Pesparawi dengan saya. Bukan.
itu bukan saya, itu dia. Jangan ya, jangan. Takut nanti dikasih beban pelayanan. Karena orang yang pernah ikut Pesparawi, seharusnya di gereja lokalnya semakin dipakai untuk memuji nama Tuhan. Amin. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Di hatimu menentukan jalan hidupmu. Bahkan terjemahan sederhana Indonesia aja suka baca juga saya terjemahan ini. Karena hati menentukan segala pilihan hidup. Ada sebuah adagium, wah ini bahasanya agak sulit mungkin. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Latin, adagium. Jangan putuskan sesuatu jika hatimu sedang marah. Jangan berjanji sesuatu jika hatimu sedang euforia. Benar? Lagi dapat 2 miliar undian. Bu, kubangunkan kau bu rumah lantai 7 dengan lift, dengan lebih cepat dari lift dari Dubai. Baru dapat undian 7 miliar. Berjalannya waktu, nyesal dia. Saja kenapa aku janji sama mama aku kebangunkan rumah lantai 7. Mama nagih nak, lantai 7-nya gimana nak? 7. Sebentar lama masih banyak keperluan ma. Makin hari makin pudar dia. Karena dia berjanji pada saat dia euforia. Euforia adalah sebuah sikap hati sementara karena saking senangnya. Tapi ada juga sebaliknya. Jangan cepat-cepat kita memutuskan sesuatu. Gini aja. Karena dia lagi emosi. Yudas, Thomas, Petrus, saya menyebut murid-murid Yesus. Itu dia memutuskan sesuatu ketika dalam kondisi yang tidak stabil. Kenapa Petrus berani menyangkal Yesus? Karena waktu itu Petrus lagi ketakutan. Dia lihat guru yang agung, yang hebat, yang penuh dengan kekuasaan tempat tinggi. Danau tenanglah, angin tenang. Lazarus bangkit. Mana ndak hebat gurunya jagoan begitu? Lapar? Bapak Ibu lapar? Oh ada roti, oke. Terima kasih Bapak. Duduk dulu ya. 100, 10, 20. Oke. Dia mengucap syukur. Terima kasih kepada Bapak. Dia mecahkan. Mata kita melongo. Kayak pom bensin mengucurkan pertalite kok ndak habis-habis. Bukan itu jagoan. Anak buah mana yang wow, yes, my leader is sakti, mandraguna. Alam pun takluk, nyawa pun bangkit, maut pun dikalahkan. Tapi ketika malam itu dia melihat Yesus seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian dengan darah yang bercucuran. Hati murid mana yang tidak ngeper, bahasa Pontianak bilang. Pasti ngeper. Saya pun pasti ngeper. Tidak ada backingan lagi. Yang selama ini hidup dengan backingan dan backingannya sangat sakti. Pasti akan ngeper. Wih, ini backingan sakti saja bisa diginikan, disiksa, dihina, dipukul, diludahi, ditendang, tidak berdaya. Apalagi kame, bahasa Pontianak bilang. Apalagi aneh. Lemah dia. Hatinya lagi bergejolak. Ini hati, perhatikan. Hati Petrus lagi penuh dengan kekhawatiran, kelemahan, putus asa. Bahasa sekarang burn out. Lagi hektik. Penuh otaknya. Dia pilihan cuma 2. Dia pingin lihat Yesus sedang disiksa atau dia pingin lari. Dia lagi lihat diam-diam Yesus lagi disiksa di depan halaman bait Allah. Ada yang bertanya, kamu kan pengikut salah satu dari... Tidak. Dia melakukan itu karena didorong dari hati yang penuh dengan kepanikan, ketakutan. Petrus tidak lagi marah waktu itu. Petrus lagi marah ketika dia memotong telinga Malkus, hamba dari imam besar. Betul? Kalau saya jadi Petrus pasti saya juga jagoan Pak. Karena sebelah saya dikingan saya masih hidup. Betul?
Waktu itu Yesus masih segar bugar, baru akan mau ditangkap. Benar nggak kira-kira? Yesus baru mau akan ditangkap. Dalam pemikiran Petrus, backingan gua sakti woi, pasti, wow kamu ngapa? Emosi, keluarkan putusan. Hati seorang Petrus yang marah dipuaskan. Mungkin dia bisa bisik gini sama Yesus. Gimana bos? Aman bos? Dia pikir bosnya bilang gini, mantap kau membela Tuhan. Banyak sekarang orang berusaha, nah keren ya. Banyak sekarang orang, tapi tidak ada di sini, yang berusaha membela Tuhan. Aku maju membela nama Tuhan, tapi melakukan perkara-perkara dunia dengan kekasaran dan dengan pedang. Yesus tidak mau. Pikir Petrus waktu itu di Getsemani, Yesus akan bilang begini, mantap bro, kau jadi pembela nama baikku, keren. Maksud hati Petrus ingin dipuji sama Yesus karena membela secara pedang. Tapi Yesus ngomong begini, tidakkah aku bisa berseru 12 pasukan, 12 kali 6.000 malaikat akan hadir di sini. Sarungkan pedangmu, karena jika engkau mulai dengan pedang, engkau akan berakhir. Ini bahasa sederhananya, dengan pedang. Bahkan ini sesuatu yang luar biasa. Coba sambil maju ke depan sini sebentar, sini cepat, gerak cepat. Waktu, durasi. Wajahnya tidak usah senyum, karena kupingnya baru keputus. Tidak usah senyum. Kalau kamu baru kena potong kupingmu sama aneh, gimana perasaan ente? Marah. Gak mungkin senyum kan? Gak mungkin. Ya apa kabar bro? Gak mungkin. Pasti dimandang dengan, kau belum tahu aku siapa. Tapi kupingnya udah berdarah. Datang nih. Yang hebatnya lagi, dan ini harus kita tiru dari seorang Yesus, karakternya. Amin. Dia datang. Syukur enggak, di bawahnya enggak ada banyak kubangan. Kalau banyak kubangan nanti harus dibersihkan dulu. Ini dia. Kalau banyak kubangan kan dia harus bersihkan dulu di air. Siapa tahu jatuh di kotoran unta, gitu kan? Ada enggak Bapak Ibu waktu merenungkan ini sedikit berinovasi? Saya kadang-kadang gitu, walaupun tidak merubah arti ayat. Ini jatuh telinganya. Tolong cari dulu. Aku mau menyembuhkan dia nih, tolong carikan jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Tolong carikan dulu kupingnya, tolong. Saya mau nyembuh. Enggak. Yesus langsung cari. Mungkin memang susah dicari, tapi karena dia Tuhan. Oke. Oh ya, bagus sekali dia. Agak serius sedikit, biar masuk video. Ya. Enggak, kiri. Ini masih ada bro. Wah. Gimana perasaanmu? Amazing grace. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini respon Tuhan Yesus. Bisakah kita seperti itu? Membalas kejahatan dengan justru berbuat baik. Kalau tanpa Roh Kudus, apa itu arti pedang? Pedang berbicara. Kalau kita balas dalam, silakan, makasih. Tepuk tangan lagi buat Samuel. Dalam Efesus 6 berbicara pedang roh adalah firman Tuhan. Sesuatu yang kita katakan, tapi berisi firman. Betul? Pedang roh. Pedang juga bisa bicara dengan kata-kata kita. Berapa banyak pedang-pedang ini kita pakai, bukan untuk memotong kayu di hutan, tetapi justru saling memotong. Tetapi Yesus memberikan contoh kepada kita. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Kata menentukan jalan hidupmu
itu menjadi sebuah warning yang jelas buat kita. Bahwa apapun semua yang kita keluarkan lewat mulut, lewat sikap, sebenarnya timbul dari hati yang sudah menyimpan yang tidak benar. Kita mungkin sudah mengalami zaman Tuhan, sudah ikut banyak hal tentang firman Tuhan. Tetapi perkara hati, bagian kita adalah kita jagalah hatimu. Sama-sama katakan dengan saya, 1, 2, 3. Jagalah hatimu. Saya tahu situasional atmosfer pertandingan PES Parawi, karena pernah. Dan saya tahu dinamika pas PES Parawi, seru banget. Baik dari persiapan, pertandingan, sampai diumumkan siapa yang menang. Betul, Bapak Ibu, saya juga pernah di situ, walaupun bukan panitia. Kita pingin menang, tiba-tiba yang menang orang lain. Oh, minimal kita akan bilang ini. Tapi di sini tidak ada, sini orang baik-baik semua. Kontingen Kalbar tuh luar biasa. Ini kontingen yang dari timur jauh, mungkin dari Afrika Utara, sama kontingen dari Kutub Selatan. Kau nih, siapa yang menang nih? Jangan-jangan Sopu ini satu. Kualitas nyanyinya tidak bagus. Kami yang paling bagus. Harusnya kami menang. Betul. Saya ngomong begini karena saya bagian dari PES Parawi dan saya mengasihi PES Parawi. Katakan amin. Dan kita juga semua. Hidup ini adalah pilihan dan hidup ini juga sering dimaknai sebagai sebuah pertandingan. Dan sering dimaknai sebagai sebuah perlombaan. Setiap hari kita berlomba bertanding dengan sesuatu dalam hidup kita. Manusia daging atau manusia roh. Flesh man atau spiritual man. Amin. Kucing coklat bertarung dengan kucing abu-abu. Siapa yang menang? Ini sudah sering saya tanyakan. Kucing yang selalu diberi makan. Kucing yang selalu diberikan kesempatan untuk menguasai. Kalau ini sesuatu dalam hidup kita. Hidup kita mau mengikut suara daging atau mengikuti suara Roh Kudus. Sehingga kita yang hadir pada siang hari ini, kita boleh berkata dalam hati kita. Dan kita lakukan masing-masing. Saya ingat Yakobus berkata, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita sedang bercermin. Amin. Di sini tidak ada. Di Konoha, di Wakanda mungkin sering terjadi. Cerminnya bukan menghadap ke depan, tapi menghadap 45 derajat. Oh, ada Ibu Martina saja, kacamatanya bagus. Padahal cerminnya untuk dia. Oh, kacamatanya bengkok. Tapi dia lihat ke Ibu atau Pak Yudi. Saudara-saudara, mari kita hidup bla 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 bla. Oh iya, memang Yudi itu seperti itu, Om. Kacanya dimiringkan dengan ayat yang dia kuasai dan dia hafal bahkan, dan dia dengar. Papi saya ingat satu pesannya sebelum dia meninggal. Dia selalu berkata begini ketika dalam kamar maupun dalam suasana yang sedang bersama-sama dengan papi saya. Papi saya meninggal tahun 94. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, nah, itu firman buat kamu, bukan buat orang di sebelahmu, atau lebih jauh lagi yang ada di benua lain. Berilah maka kamu akan diberi. Oh ya, aku ingat di maknya ini nih, dia di Kutub Selatan nih, pelit dia nih. Maknya di Kutub Selatan pun dihantamnya pakai cermin. Jauh dia. Padahal firman itu ada di depan dia. Harusnya, iya, ini buat saya. Maafkan saya Tuhan. Tidak perlu kita lempar jauh-jauh sampai Kutub Utara atau sampai tetangga sebelah atau orang lain. Ini dalam sekali. Firman Tuhan seperti cermin. Kalau kita mendengar itu hari ini, itu buat saya. Dan saya pasti saya nyatakan di depan Bapak Ibu, bukanlah pendeta sempurna. Kalau saya sudah sempurna Bapak Ibu, saya sudah tinggal dijemput seperti Henokh, 365 tahun hidup tanpa cacat celah, betul? Dan Tuhan tidak sabaran jemput nunggu mati, misalnya gitu. Udahlah, nggak usah pakai mati, jemput ya.
Kelamaan kata Tuhan. Tapi kita boro-boro mau dijemput. Penuh dengan noda dan celah. Seperti lagu Pesparawi. Penuh noda dan celah. Tapi kalau kita sadar kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Setiap hari aku harus menjaga hatiku dengan segala kewaspadaan. Kata kewaspadaan tentu kita penuh dengan kehati-hatian. Tapi walaupun sudah hati-hati pun saya dan kita bisa salah umum, betul? Kita bisa salah ucap. Atau itu tadi, saya bilang angka ini 6. Kebetulan teman kita atau orang yang berlawanan bicara kita, dia bilang gini, dia ada di sini. Enggak, menurut saya ini angka 9. Saya pernah, ini kesaksian terakhir sebelum saya akhiri. Mengenai sudut pandang yang bisa membuat kita saling beradu prinsip dan bahkan bisa bertengkar. Saya pernah kuliah di Satya Wacana, Fakultas Elektro tahun 93, Salatiga, UKSW. Dan ketika itu kami dibuat sebuah pertandingan debat. Dibikin suatu kasus, saya dan kawan-kawan masuk dalam tim idealisme. Tim yang lain, tim pragmatisme. Idealis adalah dia nggak mau tahu, yang penting 1 tambah 1 adalah 2. Nggak ada bisa dinego, bisa demi 3 cincai lah ya. 1 tambah 1 tergantung lah, cincai kita bisa nego lah ya. Kita bahas lah di warung kopi ya. 1 tambah 1 bisa jadi 11, bisa karena 1 tambah 1. Loh betul. Si tim ini ngomong begini loh, bagi kami 1 tambah 1 enggak harus 1 tambah 1 matematika jadi 2. Bagi saya, bagi betul juga sih sebenarnya. Ada angka 1 ditambah angka 1. Berapa Bapak, berapa teman-teman baca? 1 dengan 1. 2. Bukan. Berapa? 11. Keren kan? Dia bilang 1 tambah 1 11. Orang pragmatis, orang idealis enggak bisa. Nggak mau tahu, you harus ikut kami. Kalau tidak, you sesat, you salah, you lawan kami, dan you harus dibasmi. Itu kan yang terjadi di dunia ini, jadi kacau. Benar, kecuali prinsip Alkitab tidak boleh diperdebatkan. Betul? Kita boleh berdosa supaya masuk surga, itu udah salah. Masa berdosa supaya masuk surga, ya kan? Hanya pandangan-pandangan biasa. Dan dari situlah hati kita dijaga. Untuk kita lebih bijaksana memandang sebuah perbedaan. Memandang sebuah perbedaan. Hobi beda. Waktu malam keberapa itu kalau tidak salah saya bilang, istri hobinya tidur lampu terang. Suami kalau mau tidur lampunya gelap. Bagaimana caranya? Apakah harus cerai? Apakah harus cerai? Sang anak yang bijaksana baru ikut seminar motivasi. Papa kan tidak bisa tidur ya kalau terang. Iya, mama mau terang nak. Gimana caranya nak? Gampang pak, saya baru beli penutup mata dari pesawat Lion Air. Nih, papa tutup. Sekalipun terang benderang lebih dari matahari kamarnya, sang ayah tidur lelap. Karena ditutup matanya, pakai penutup mata dari pesawat. Selesai kan? Selesai enggak kira-kira? Bukankah hidup harus seperti itu? Mencari solusi dari sebuah perbedaan. Kalaupun tidak ketemu solusi, kita hidup dalam keberagaman. Itu bukan sesuatu yang harus kita hindari. Dan ini baru cerita tentang air. Karena dari dalam hatimu, saya akan akhiri. Kita baca kembali lagi dalam Yohanes 7. Ayat 38 tadi. Barang siapa percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, sama-sama katakan dengan saya, 1, 3, dari dalam hatinya, bukan hati orang lain, bukan hati bapak mamanya. Sorga tidak bisa nebeng. Dari kecil saya sudah ditantang sama papa saya, nama kecil saya Johnny. John, ikut sorga tidak bisa nebeng papi. Betul? Oh, kalau bisa nebeng enak banget dong. Kita sembarangan hidup di bumi, tiba-tiba udah pada masanya tinggal kasih tiket. Anak pendeta Anton Acelu, asal dari Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, orang diri, adil Kak
Talino. Rupanya penjaganya, Bacor Mingka Saruga. Nggak bisa. Saya kan satu suku dengan kamu, penjaga pintu gerbang surga. Pasingan Kak Jubata. Gajah. Orang ahli katanya. Nggak bisa. Saya kan anak pendeta. Nggak bisa. Saya kan udah melayani musik dari 5 SD. Nggak bisa. Saya minggu lalu baru ikut ibadah di Gajah Mada. Nggak bisa. Keselamatan oleh karena iman dan anugerah Tuhan. Bahkan kita merasa kita tidak layak pun, oleh kemudahan dan anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan, betul? Kita setuju itu. Karena kalau katanya orang, kalau karena perbuatan, saya ingat cerita penginjil dari Amerika atau dari orang asing. Dia bilang gini, kalau sampai nanti kita ke surga gara-gara perbuatan, saya menjadi orang yang bising. Kenapa? Setiap duduk di taman di surga, ada datang bapak-bapak, tahu enggak? Aku tuh ya, udah di gereja tuh, ikut Pesparawi 10 tahun. Sampai bahkan Pesparawi udah mau bubar pun saya masih ikut. Saya udah bangun gereja dari mulai batu pertama sampai batu ke-50.000, saya ikut. Saya main musik, saya melayani Tuhan. Saya sudah kasih pelayanan mulai dari 1 rupiah sampai 1 triliun euro. Bayangkan udah triliun euro lagi. Jadi saya layak masuk surga. Bising penginjil, dia pindah ke dangau lain di surga. Datang lagi mak-mak. Dia keluarkan semua jasa-jasanya di tengah-tengah Tuhan. Saya kan sudah melakukan semua hal, makanya saya masuk surga. Kan perbuatan saya baik, makanya saya masuk surga. Bising dia, hari pertama dia ingin keluar dari surga. Bising, tapi puji Tuhan. Gak ada siapapun yang di surga akan pamer. Saya sudah melakukan banyak hal bagi Tuhan. Maka sekarang rumah saya ada di lantai 7. Kamu di pinggir parit. Semua karena anugerah dan kebenaran dan oleh karena iman. Tapi kita harus mengerjakan kebenaran itu, iman itu, keselamatan itu dengan takut dan gentar. Amin. Nah, kalau itu sudah doktrin. Kalau doktrin Pentakosta beda. Karena saya tahu teman-teman saya ada doktrin yang nanti ini sudah bahas doktrinal. Yang dari beda GPD udah mulai, ini mau ngomong apa nih Pak ini? Doktrin salvation ini nanti terus stop dulu sampai di sini. Oke, kita kembali ke laptop. Oke, kita bangkit berdiri lagi, kita akan akhiri, kita masuk dalam firman Tuhan yang terakhir. Kita sama-sama bangkit berdiri, musik ke belakang, WL Singer. Kisah Rasul 1, Yohanes 4, ayat 14, mengakhiri khotbah saya hari ini mengenai lambang air. Kita belum masuk api, minyak, anggur, merpati, angin. Yohanes pasal 4 ayat 14. Sama-sama kita baca. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terus menerus memancar. Air yang hadir dari kasih karunia anugerah Tuhan, dan dalam konteks karya Roh Kudus ini bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Dia akan terus mengalir. Terus mengalir. Mata air tidak pernah berhenti gara-gara dia mulai ketemu dengan padang rumput yang kotor dan penuh dengan sampah. Mata air yang sejati dia tidak akan pernah berhenti ketika pada akhirnya dia ketemu dengan padang gurun di Kuwait, Arab Saudi, dan Iran di dekat Selat Hormuz. Dia akan terus mengalir sekalipun dia ketemu dengan padang gurun yang kering. Dia tidak akan berkata gini, aku tidak jadi mengalir masa suasananya tidak enak, kering begini, aku balik lagi. Tidak mungkin, itu bukan mata air, itu air mata. Hanya air mata yang bisa dipengaruhi oleh luar. Tapi mata air berdampak untuk orang di luar. Beda. Makanya Yesus pakai analogi menjadi, sama-sama katakan dengan saya, 1, 2, 3, menjadi mata air yang terus menerus memancar. Artinya dia bukan cuma netes,
Dia bukan cuma atau dia punya temporer. Ada hari baik, saya setia ibadah. Ada hatiku lagi kacau, saya tidak mau melayani Tuhan. Itu bukan mata air. Oleh karena itu hari ini, jika kita merasa hidup kita tidak sestabil apa yang diperintahkan, ini perintah Yesus, kembalilah kepada kasih kita yang mula-mula. Garam yang ditaruh di dalam gelas bikin asin. Tapi kalau hati kita selapang samudra, dengan 5 sendok garam kita lempar ke, bukan laut, danau yang luas. Apakah danau itu jadi asin? Tidak. Garam yang sama, yang bisa bikin asin hatimu dan hatiku yang sempit ini, tidak akan mempengaruhi hati yang selapang danau Rinjani, danau Toba. Lemparkan aja 5 kilo garam di danau Toba. Danau Toba tetap tawar, amin. Tapi lemparkan 5 kilo garam di ember seukuran 2 kilo. Asinnya minta ampun, pol. Kadang-kadang hidup kita berat menghadapi beban hidup itu. Seperti garam dilempar ke wajah kita. Ada orang yang menghina kita, itu seperti dilempar. Ada orang yang mencaci kita di belakang kita, itu seperti dilempar garam. Tapi kalau hatimu dan hatiku selapang lapangan bola, selapang danau Toba, nggak akan pengaruh. Karena Roh Kudus terus memancar. Garam yang mencoba dilempar ke mata air, dilempar lagi sama mata air. Dilempar radioaktif. Semua dibuang oleh pancaran hatimu dan hatiku yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Kita pejamkan mata.